mau dak? Boleh. Siapa nak baca? Kau baca? Baca. Ini beritanya tentang petaka nih Kak. Nah, petaka berarti sedih-sedih dak? Musi Bayo. Woi, pertama kali kita sudah langsung bahas sedih-sedih, tidak apa-apa lah dak? Tak apa-apa lah. Nih betul. saya baca dulu ya. Iya. Seorang AKBP Myanmar tenggelam di perairan Tanjung Solo, Tanjap Tim. Korban ditemukan meninggal dunia. Oh ya Allah, berarti dia tenggelam. Tenggelam. Ceritanya tenggelam. Nah, kalau ceritanya belum tahu. Kayak mana? Sedih aja tahu gitu. Iya. Jadi dia ini ABK Myanmar tenggelam. Di perairan. Oh, ditemuin meninggal. Cuma beritanya kita tengok dulu dak. Biar lebih jelas. Nah, iya nih yang lah tuh. Kita ikut ya berita ya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tenggelam di perairan Tanjung Solo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis siang. Korban yang diketahui bernama Tinko, 23 tahun ini, ditemukan petugas dalam keadaan mengapung dan meninggal dunia sejauh kurang lebih 6,50 mil laut dari titik awal tenggelam. Komandan Tim SAR Jambi Pak Aksya Temas Miko mengatakan, setelah korban berhasil dievakuasi, operasi SAR dinyatakan ditutup. Setelah dievakuasi, korban langsung diserahkan ke petugas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim SAR gabungan dapat melaporkan telah mengevakuasi korban tenggelam atas nama Tinko, umur 23 tahun, warga negaraan Myanmar, ditemukan sekitar jarak 12 nautical mil pada pukul 08.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Kuala Jambi dan diserahkan ke instansi terkait. Demikian. Diketahui sebelumnya pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat lalu, seorang WNA asal Myanmar dinyatakan tenggelam di perairan Tanjung Solo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Korban tenggelam saat menurunkan ramdor tongkang TP Highline dari Malaysia menuju Jambi di perairan Tanjung Solo, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjap Timur. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Oh, tahu aku sekarang cek rupanya dia nih wong Myanmar rupanya. Terus tuh dia tenggelam nganyut lah sampai ke Tanjung Solo Tanjapti. Jadi pas nganyut tuh meninggal dunia ditemuin lah sama warga situ. Kata dalam juga dak cek dia tenggelam mengapung sejauh 5,50 mil laut dari titik awal tenggelam. Wajar lah pula meninggal ya. Jauh perjalanan nih ya Allah. Semoga keluarganya kakek ketemu dak yo dengan korban ini gitu yang ditinggalkan. Kita ke selanjutnya ya. Ini ada berita kedua. Ya, Ayo apa? Aku bebas sudah. Jadi yang pertama tentang tenggelam, nah yang kedua tentang banjir kanti-kanti. Jadi ceritanya, karena kan akhir-akhir di Jambi sering musim hujan dak? Hujan terus. Hujan terus. Rupanya jalan penghubung di Nyonggan ini banjir. Jadi kita tengok langsung berita aja dak? Oke. Cuma ada beritanya? Ikut deh berita. Ruas jalan Kabupaten Muaro Jambi yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Mestong dengan Kecamatan Sungai Bahar kembali dilanda banjir akibat luapan air Sungai Nyonggan. Ketinggian air diperkirakan 20-30 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Terpantau di lokasi banyak kendaraan roda 2 yang terjebak dan mengalami kerusakan di tengah badan jalan. Ruas badan jalan yang terendam diperkirakan sepanjang 50 meter. Untuk mengantisipasi agar kendaraan yang melintas tidak merosot dan macet di tengah banjir, petugas dari TNI dan Polri di wilayah tersebut terlihat memandu warga yang melintasi akses jalan Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Menurut keterangan warga setempat, bencana banjir yang merendam jalan kabupaten ini sudah sering terjadi dan diperparah dengan luapan air Sungai Nyonggan, Kabupaten Muaro Jambi yang selalu meluap ke badan jalan saat intensitas hujan tinggi di wilayah hulu Provinsi Jambi. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan merendam jalan Kabupaten Muaro Jambi ini terjadi peningkatan sejak Kamis dini hari. Warga diminta untuk waspada dan berhati-hati jika melalui akses jalan tersebut. Sementara korban jiwa belum ada dan kerugian materi baik rumah yang terendam. Sampai saat ini kami berkoordinasi bersama desa setempat, Kadus dan RT untuk sementara belum, Bang. Hingga saat ini luapan air diprediksi akan masih terus meningkat seiring dengan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah hulu sungai di Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.
Nah, jadi itu ruponya. Karena kan akhir-akhir ini musim hujan, jadi Yo. ruponya di Kecamatan Mestong, pastinya nih daerah Nyogan. Jadi banjir. Jadi karena tidak bisa lewat tadi, Cek, ruponya warga situ tuh kendaraannya jadi mogok. Banyak kendaraannya mogok ya? Bener, karena kejebak banjir tadi. Kayaknya harus Harus apa? air nih yang di atas sih. Ya mudah-mudahan banjir cepat kering dak yo. Yo. Kan beberapa hari terakhir ini juga sudah mulai agak terang dak. Mudah-mudahan tidak ada banjir lagi. Kita ke berita nomor 3 apa ya? Ini berita ketiga. Bu Cek baca ya. Oh ya baca Cek. Apa nih? Ada jembatan rusak. Hmm. Longsor bagian pinggir jembatan, polisi pasang polis lain. Cuman Ini dari daerah mana nih? Di Muaro Jambi lagi. Oh, rupanya. jadi di daerah Muaro Jambi ada jembatan Rusak. Apa? Karena hujan lagi Cek, bukan? Ini akibatnya lebih baik gitu jelas. Kita tengok dulu biar salah Kita- berita iya. dah ya. Itu dia berita ya. Kepolisian Sektor Bahar Selatan meninjau operate jembatan 8C yang longsor di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi terlihat memantau kondisi operate jembatan yang ambrol tersebut. Jembatan 8C ini merupakan jembatan penghubung 5 desa di Kecamatan Bahar Selatan. Jembatan ini menjadi akses vital dan urat nadi perekonomian warga setempat untuk membawa hasil perkebunan. Selain melihat kondisi operate jembatan, polisi juga memasang polis lain di area operate jembatan yang jebol. Pemasangan garis polisi bertujuan agar pengguna jalan yang melintasi jembatan dapat lebih berhati-hati. Dengan adanya pemasangan polis lain ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya laka lantas. Di sisi lain, polisi berharap institusi terkait dapat segera melakukan perbaikan operate jembatan yang rusak. Kami dari Polsek Bahar Selatan, saya Kapolsek Bahar Selatan bersama Kanit Sabara dan Pak Babin melaksanakan pemasangan garis polisi untuk menghindari kecelakaan atau yang menyebabkan orang lain celaka. Untuk sementara kami pasang garis polisi agar bisa nampak malam-malam karena longsornya ini agak lebar di jembatan ini. Jembatan ini udah lama longsornya, cuma selama ini diperbaiki sama masyarakat, dibantu dari KUD untuk ditimbun menggunakan tanah. Tapi itu dari swadaya di sini mungkin agak kuat. Di lokasi jembatan tidak terdapat fasilitas penerangan jalan, sehingga gelap saat dilintasi pada malam hari. Ya agak sulit ya, agak susah ya, takut ya terjadi yang tidak diinginkan lah ya, kayak kecelakaan itu kan. Karena kalau malam tuh lebih bahaya lagi kan, di sini kayak ini ada lubang. Kerusakan operate jembatan telah terjadi sejak sebulan terakhir. Mulanya kondisi lubang pada operate jembatan terlihat kecil, namun semakin lama kondisi lubang semakin bertambah parah. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Masih di- Iko berita. Tahap apa? Oke, nah kita di segmen 2 nih kita bakal ngebahas tentang ekonomi. Ekonomi. Nah, kita nak ngebahas ekonomi dulu. Ekonomi yang ada di Provinsi Jambi, Cek. Siapa nak baca berita pertama, Cek? Kakak boleh? Oh, jangan kakak. Ngapa? Baik, Cek, baik. Saya tak bisa ekonomi saya lagi. Panggil Cek, baik. Sebagai kakak. Oh iya, dak. Aku baca ya. Jadi nih ganti-ganti. Rupanya Cek di Tanjung Jabung Barat ini tuh ngeluh penjual pupuk karena katanya sepi pembeli. Penjual pupuk kandang ini Waduh. sepi, pembeli peminatnya dah ada. Ngapa? Bisa Kacau cepet tuh ya. juga, dak. Kita tengok ya beritanya tuh. Boleh? Oke. Ikut dia berita. Sejak harga pupuk melejit naik, penjualan pupuk pertanian di Kota Kuala Tungkal kini kian tak menentu. Bagaimana tidak, biasanya para petani rutin membeli jenis pupuk pertanian untuk kebutuhan lahan kebun mereka. Namun ketika harga pupuk naik atau mahal, membuat penjualan pupuk pertanian kian sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan salah seorang penjual pupuk Lamsur. Menurutnya, harga kenaikan ini telah terjadi hampir sejak setahun terakhir. Bahkan ia terpaksa tidak berani untuk menstok pupuk. Sebab kenaikan harga mencapai 100%, yang mana biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara yang sebelumnya di harga Rp350.000, saat ini naik mencapai Rp800.000 per karung. Dan pupuk urea non-subsidi sebelumnya Rp250.000, saat ini mencapai Rp600.000. Kenaikan pupuk tersebut cukup fantastis sehingga tak hayal membuat penjual pupuk merugi. Ini dikarenakan antara biaya produksi dan hasil produksi tidak sesuai, sehingga membuat para petani enggan bercocok tanam, terutama bagi petani sayuran, sedangkan petani lainnya seperti pinang, kelapa dalam, maupun sawit, mereka terpaksa sementara mengurangi pupuk mereka ataupun menggunakan pupuk alami, pupuk jenis biasa.
Kelihatannya sudah ada penurunan dari beberapa pabrikan, mungkin juga karena daya jual belinya masyarakat kan rendah, sehingga mereka menurunkan. Tapi penurunannya tidak signifikan, artinya kalau hanya dari 900.000 katakanlah NPK Mutiara, itu paling turunnya hanya sekitar 20.000. Jadi sekarang itu sekitar di angka 88 sama itu ya. Nah, cuman daya beli masih belum ada kenaikan, belum ada signifikan betul pembeli dari masyarakat atau petani, pembelinya belum kelihatannya. Meski demikian, para penjual pupuk pertanian di Kota Kuala Tungkal tak mampu berbuat banyak. Sebab ini terjadi di seluruh Indonesia, sehingga para penjual pupuk hanya berharap pupuk selalu tersedia meski harga mahal. Tingkat penjualan sarana pertanian yang termasuk di dalamnya adalah obat-obatan pertanian, pupuk dan herbisida ya. Ini kaitan dengan harga jual pertanian itu sangat erat sekali. Kondisi sekarang harga jual utamanya itu yaitu pinang. Pinang itu di Tanjung Jambung Barat kan harganya jauh sekali menurun ya. Harga di petani sekarang tuh kisaran cuma 2.500. Dengan harga seperti itu, dengan biaya operasional semuanya kan nggak menutupi. Oleh karena itu, keuangan petaninya sekarang ini dapat dikatakan sangat minim. Oleh karena itu, penjualan pembelian untuk produk kami pun jauh sekali mengalami penurunan gitu. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah itu rupanya Kak dalam 5 bulan di tahun 2023 nih. Yo sekarang sebulan ada. Iya. Bahas pupuk Jo. Pupuk itu hama. Harusnya bantunya. Ai, kami nak baca hari ini. Kami ini host magang, host harian. Saya host harian. Sama-sama. Langsung kita baca berita kedua ya. Di segmen kedua nih, aku yang baca dah. Boleh. Oke, nah jadi di yang berita kedua nih, stok menipis, harga cabai merangkak naik. Oh, jadi memang katanya stok cabai ini kan habis. Jadi harganya mahal-mahal ya? Naik, karena permintaan cabai ini pasti meningkat gitu. Nah, coba berita ya. Kita tengok dulu berita. Kita tengok dulu. Ikut dia berita. Harga cabai merah di Pasar Orduri, Kota Jambi mulai merangkak naik. Saat ini harga cabai merah sudah di angka Rp25.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya hanya Rp16.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah itu disebabkan karena jumlah pasokan cabai merah yang mulai menipis. Sementara permintaan konsumen meningkat, hal tersebut membuat harga cabai melonjak. Sama halnya dengan harga cabai rawit yang mulai merangkak naik di harga Rp48.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai tersebut membuat pedagang sedikit diuntungkan. Pasalnya mereka bisa lebih mendapatkan untung lebih banyak dari biasanya. Ada kenaikan enggak dah? Sudah mulai naik ya dah? Iya. Kemarin sempat turun dah ya? Kemarin paling kisaran 18, 20. Sekarang sudah mulai naik dah ya? Sekarang udah 25. Kalau cabai rawit berapa bang? Cabai rawit naik juga. Berapa bang? 48. 48 sekilonya. Sebelumnya berapa bang? Sebelumnya 35. 35 ya bang. Apa bang sebabnya kenaikan ini bang? Jelang hari Idul Adha atau gimana bang? Mungkin pasokannya lah yang apa? Pasokannya sudah mulai yang agak apa? Karena kemarin musim panen ya lah? Iya, seperti cabai merah kemarin banjir kan? Dari di mana-mana panen semua. Jadi harganya anjlok kan? Kalau sekarang mahalnya harga cabai ini ada tak keuntungan kita dah? Hah? Ada tak keuntungan kita dengan mahalnya cabai ini? Ya dibilang ada juga lah. Diperkirakan jelang Hari Raya Idul Adha mendatang, harga cabai akan terus meningkat. Hal itu disebabkan banyaknya permintaan dari konsumen. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Nah ini bice lupo harga cabai kau yang di Pasar Orduri kau mahal karena apa tadi? Karena karena Apa tuh? stoknya menipis. Oh. Jadi karena dikit tadi permintaan banyak, hukum ekonomi pintar ayo kau. Jadi Wajar pula ya. Jadi stoknya dikit, permintaannya meningkat, itu harga jadi naik. Cemtu cerita Lama sekali. Besok nak nanam cabai lah kalau gitu. Nah, mending kita nanam cabai. Jadi kalau matang dikit kita petik dah Bisa. Tidak perlu harga naik, kita tidak perlu dipikir. Boleh juga tuh. Iya. Langsung berita selanjutnya cek. Berita selanjutnya harga Iya. beras tak kunjung turun. Pedagang beras sebut penjualan tak menentu. Wah, tadi cabai lah naik.
Sekarang beras lah pula dak turun. Pupuk juga. Pupuk juga. Ay kacau dunia aku, Cek. Beritanya dati yang turun, naik kalau. Kita tengok berita. Itu dia berita. Meski harga beras tak kunjung turun, namun para pedagang di pasar Tanggorajo Ilir tetap optimis menjajakan dagangan mereka. Sebab hingga saat ini sepi pembeli dirasakan oleh para pedagang beras. Hingga saat ini pedagang beras menyebut penjualan kian tak menentu. Jikapun ada, kebanyakan masyarakat hanya membeli kiloan saja atau paling banyak hanya 4 kg saja. Musdalifah, salah satu pedagang beras di Tanjung Jabung Barat, membenarkan jika saat ini penjualan beras kian tak menentu. Akibat sepi pembeli, ia terpaksa tidak berani menstok beras terlalu banyak karena dikhawatirkan akan merugi. Dirinya berharap harga beras dapat kembali normal. Diketahui untuk beras kampung dijual di harga Rp14.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk per karung ukuran 10 kg di harga Rp135.000, yang sebelumnya hanya Rp103.000 per karung 10 kg. 14.000 ya. Kalau kayak beras kampung nih? Iya itulah. Segitu juga ya. Itu berarti agak mahal harga segitu ya. Terlalu mahal sudah. Sudah berapa tahun kayak gitu lagi? Ada setahunan? Adalah 2 tahun. Hampir 2 tahun nggak harga segitu ya? Iya. Kalau kayak beras jenis lain nih kayak kayu manis nih, yang 10 kilo ini berapa gitu? Ya, 130. Itu tuh naik juga Bu Haji ya? Naik semuanya. Sebelumnya sempat berapa tuh harga gitu? 103.500. Ini naiknya ini ya. Berarti sejak berapa tahun terakhir nih harga segitulah ya? So, kenaikannya. Naik. Untuk diketahui, mahalnya beras yang tak kunjung turun ini telah terjadi sejak 1 tahun terakhir. Namun para pedagang tak mampu berbuat banyak sebab yang terpenting stok beras selalu tersedia di tingkat agen beras maupun pedagang. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Masih di Iko berita. Tak apa-apa. Ngapa Cek ngelap-ngelap tadi tuh? Kekenyangan. Oh, kekenyangan. Belum makan aku, Cek. Tak jadi makan. Ngapa? Dicek tak makan? Dapat turun. Ketinggian kursi. Itu turun. Aku kaki belah nunggu selesai bebek langsung makan kenyang-kenyang. Kita langsung baca berita lagi ya. Itu segmen 3 dah. Yo. Langsung baca. Siapa nak baca berita duluan? Saya Bella. Oh, ya. Baca lah, Cek. Apa nih, Cek? Ini beritanya ada 395 JCH dilepas Bupati. Bupati imbau JCH tetap jaga kesehatan di Tanah Mekah. JCH itu Jemaah Calon Haji. Benar lah itu singkatannya? Iyalah. Kita nonton berita ya, benar? Iko dia berita. Bertempat di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, sebanyak 395 orang jamaah calon haji berkumpul dan diberi arahan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat agar senantiasa fokus dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan bahwa sangat beruntung bagi para jamaah calon haji yang diberangkatkan pada tahun ini. Sebab jika harus menunggu, maka 30 tahun lagi mereka baru dapat berangkat. Selain itu, Anwar Sadat berharap kepada para jamaah calon haji untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku dan tetap ikuti komando dari tim pemandu haji. Dengan harapan nantinya 395 jamaah calon haji asal Tanjung Jabung Barat pulang pergi tetap utuh dan pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur. Kami atas nama pemerintah daerah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DPRD serta seluruh jajaran pemenang mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi calon jamaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tahun ini alhamdulillah kurang lebih 376 jamaah haji kita mulai dari usia muda sampai yang tua. Nah, hari ini kami secara resmi melepas keberangkatan jamaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga kita mendoa bersama semoga jamaah haji kita diberi kesehatan, kelapangan, kekuatan, dan insya Allah mudah-mudahan dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang, damai, aman, sehat, dan insya Allah mudah-mudahan juga kembali dalam keadaan selamat serta membawa gelar haji yang mabrur. Sementara Kepala Kemenak Tanjung Jabung Barat Rahman Sayuti dalam sambutannya mengatakan
bahwa 395 jamaah calon haji Tanjung Jabung Barat ini telah dilakukan vaksinanitis dan vaksin COVID-19. Selain itu nantinya 395 jamaah calon haji akan berangkat menggunakan 10 mobil bus menuju kota Jambi pada hari atau tanggal 4 Juni dan 5 Juni mendatang. Dan nantinya tetap dibagi 2 kloter, yakni kloter 17 dan 18. Kabupaten Tanjung Jabung Barat musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi telah melewati beberapa tahapan persiapan diantaranya. Telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Istitoah kesehatan oleh tim kesehatan haji Kabupaten Tanjung Barat. Jamaah yang dinyatakan berangkat telah melakukan vaksin meningitis dan vaksin COVID-19 dosis 1 dan 2 serta Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah itu tadi, jadi rupanya ini kan berita di Tungkal, Cek. Iya, jadi jamaah haji Tungkal ini berangkat haji, jamaah calon haji dah ya, pelepasannya langsung dari Bupati. Dari Bupati, Bapak tuh langsung Sahadat, benar. Mudah-mudahan jamaah haji yang berangkat ini sehat-sehat Amin. Jadi balik-balik dapat gelar. Dapat gelar H. Bau, Cek lah, berita lanjut juga. Lah, baca berita selanjutnya beda. Oke lah. Aku baca ya. Biar mau lewat. Oke, aku baca ya. Nah ini kan tadi berita haji yang di Tungkal. Nah, sekarang kalau di yang Provinsi Jambi. Rupanya pemberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi ini di kloter BTH 17 sudah tiba di asrama haji. Gimana berita? Kita tengok dulu. Ikut ya. Berita. CCH Kloter BTH 17 asal Tanjung Jabung Barat tiba di asrama haji. Seluruh CCH langsung disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi. Langsung dikoordinir untuk duduk di kursi berdasarkan nomor urut yang sudah disiapkan oleh panitia untuk mengikuti acara seremonial penyambutan CCH. Diketahui untuk jumlah CCH Kloter BTH 17 yakni 374 orang. Di antaranya 367 orang merupakan CCH reguler, 2 orang petugas haji daerah, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, dan 5 orang merupakan panitia penyelenggara ibadah haji kloter. Dari jumlah tersebut, CCH termuda berusia 20 tahun dan CCH tertua berusia 91 tahun. Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia, mengatakan bahwa tahun ini Provinsi Jambi memperoleh keistimewaan karena mendapat tempat untuk bergabung dengan rombongan haji gelombang pertama, yang mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Zostavia juga menjelaskan bahwa CCH Tanjung Jabung Barat menjadi CCH Kloter 17 yang akan tiba di embarkasi Batam, di mana CCH akan diberangkatkan dari Bandara Sultan Toha Jambi pada Senin sore. Berdasarkan pantauan rata-rata CCH ini merupakan lansia di mana umur jemaah berkisar di 65 tahun ke atas. Hal ini juga seiring dengan tema haji tahun ini yakni ramah lansia, di mana 40% berasal dari kalangan lansia. Kita memang karena tema kita kan ramah lansia ya, karena memang dari segi umur ya, dari segi umur ini kan tahun ini pelaksanaan ibadah haji ini tidak ada pembatasan umur dan memang 40% jamaah kita itu berumur 65 tahun ke atas dan kita sudah membentuk satgas lansia dan alhamdulillah tadi kita bisa melihat dalam proses penerimaan itu satgas lansianya cukup efektif dan tadi penerimaan di sini sudah. Di sisi lain, guna memberikan pengawasan ketat kepada jemaah, Kanwil Kemenak Zostavia menghimbau kepada seluruh keluarga JCH untuk tidak mengantar hingga asrama haji dan cukup hingga kabupaten kota saja. Hal ini lantaran lokasi asrama haji telah disterilkan dan keluarga JCH tidak diperkenankan untuk masuk. Rian Chen, JEK TV melaporkan. Halo, ganti-ganti masih di Iko Berita. Tahap apa? Nah, di segmen terakhir kita bakal ngebahas ini kalau tentang pengukuhan. Pengukuhannya apa, Cek ya? Kayak sejenis pelantikan gitu. Nah, iya. Aku baca berita beda, Cek ya. Jadi, ganti-ganti ini ada pelantikan RKLA Provinsi Jambi. Ceritanya Pak Wawako, Bapak Maulana ini melantik DPD RKLA Provinsi Jambi. Yo, itu tentang lintas agama kan? Cemnya kayak biar tidak ada kesenjangan satu sama lain. Gitu. Jadi harus merangkul gitu. Kita kan dulu berita aja. Ikut ya. Berita. Kamis 1 Juni 2023,
Wakil Wali Kota Maulana sekaligus Ketua DPD Rumah Komunikasi Lintas Agama atau RKLA Jambi melakukan pelantikan DPD RKLA Provinsi Jambi dan seminar nasional yang bertema menjalin persaudaraan umat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika menyongsong pemilu 2024 yang damai berdasarkan Pancasila. Kegiatan ini turut juga dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua Umum RKLA Bunda Indah, Komjen Pol Boy Rafli Amar sebagai narasumber dan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan adanya RKLA ini karena kita harus menyadari bahwa perlu bertoleransi yang positif antar sesama untuk membangun toleransi lintas agama sehingga saling bersatu padu dalam bermasyarakat. Oleh karena perlu berkomitmen menjaga toleransi ini. Selain itu, Maulana juga menyebutkan selain melakukan pelantikan dan seminar RKLA juga sekaligus memperingati hari lahirnya Pancasila, sekaligus menyerahkan mandat kepada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Kami melengkapi seluruh struktur kepengurusan Rumah Komunikasi Lintas Agama dan hari ini dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum dari Jakarta, Bunda Indah, dan sekaligus mengadakan seminar nasional dengan narasumber utama Bapak Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar. Nah, kami juga hari ini sekaligus menyerahkan mandat kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Dan insya Allah kami akan membentuk mengukuhkan di seluruh kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk merawat NKRI dengan keberagaman antar agama, tapi kita rukun, damai, toleransi yang positif, yaitu bekerja sama di bidang kemasyarakatan, di bidang bangsa. Hal ini bertujuan untuk merawat NKRI dan keberagaman antar agama yang rukun, damai, dan toleransi yang positif. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Nah, tadi apa tuh, Cek? Itu dihadiri juga dari Pak Gub, datang juga dari. Iya. Habis itu Bapak dari kepolisian, Pak Jenderal apa tadi itu lupa lah. Datang juga Datang juga karena menghadiri. Pengukuhan tadi deh. Kamu ya emang, Cek? Saya kemarin ada di sana. Ngapain? Meliput. Ketahuan lah berarti. Emang Cek ini kameramen ya? Nah, jadi host juga, kalau Kepuasan. gara-gara diambil ya, ngeliput berita juga. Jadi host magang juga cuman. Bukan. Apa? Sayang. Dah, baca berita selanjutnya lagi. Iya. Bukan, Dah lah, aku baca lagi dah. Siapa baca? Baca. Boleh. Baca aja. Ini ada berita selanjutnya, pelantikan Dewan Pengurus PDAM Wali Kota Jambi Sarip Fasa lantik Dewan Pengurus PDAM. Oh, yang tadi kan Pak Wawako, yang sekarang Pak Wali Kotanya. Pak Walinya langsung. Pelantikan dah kita nggak dulu berita ya. Ikut dia. Berita. Senin 5 Juni 2023, Wali Kota Jambi Sarip Fasa melantik Dewan Pengawas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri Sekda Kota Jambi Ridwan, anggota DPRD Kota Jambi Komisi 2 Junaidi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Sarip Fasa mengatakan, pemerintah Kota Jambi hari ini melantik Dewan Pengawas PDAM Masa Bakti 2023 sampai 2027 dan melanjutkan penandatanganan fakta integritas dan penandatanganan kontrak kinerja selama 1 tahun. Fasa berpesan kepada jajaran Dewan Pengawas yang baru untuk bekerja sebaik-baiknya dan harus lebih aktif dan lebih baik lagi memberikan saran masukan, mengawasi operasional dan juga memberikan pendampingan. Karena Dewan Pengawas ini diangkat dari 3 unsur keilmuan, yaitu dari ilmu hukum, dokter akuntansi, dan dari ilmu teknik. Jadi dari masing-masing keilmuan nantinya bisa mengawasi operasional PDAM dan bisa memberikan solusi permasalahan terhadap PDAM. Kami juga berpesan kepada jajaran Dewan Pengawas yang baru ini untuk bekerja sebaik-baiknya dan full, full timernya harus full. Kemudian harus lebih aktif, lebih banyak lagi memberikan saran, masukan, dan mengawasi operasional PDAM ini, sekaligus juga memberikan pendampingan karena mereka ini diangkat dari 3 unsur keilmuan, ada dari ilmu hukumnya, dokter hukum, kemudian ada dokter akuntansi, dan juga ada dari tekniknya, wakil unsur pemerintah dari teknik. Jadi ilmunya lengkap. Dan nanti dari masing-masing keilmuan ini nanti mereka bisa mengawasi operasional PDAM ini dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PDAM.
Heru Saputra, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi Cek Ruponyo, ini kan Pak Wali Kota langsung, Pak Syarif Hasya kan melantik Dewan Pengawas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Mudah-mudahan dengan Dewan Pengawas yang baru, ini kinerjanya makin maksimal, makin bagus dari mempekerjakan saran dan masukan dari masyarakat Jambi. Betul sekali. Ya, air lancar terus karena kalau udah ada air cuma kita mandi. Sering tidak mandi ya, Bu? Udah juga, Cek. Ya, terakhir gitu nih, Cek, berita tadi ya. Tidak terasa ya, dak. Dah, gawe lagi lah nih. Udah jam berapa nih? Yuk, yang lain lagi dah. Iya. Langsung lah suruh orang lain untuk ini. Iya, dah. Gitu dimarahin host yang sebelum dia datang balik lagi dah. Jadwal padat deh. Jawab ada. Ada kerja lagi habis nih. Nah, boleh lah. Liput lagi dah. Oke lah. Kita untuk terima kasih dulu. Iya, terima kasih untuk kameramen. Ada Bujangkean, kameramen, sama editor kita. Iya, terima kasih editor. Terima kasih juga yang buat skrip, produser. Semua kru yang terkait lah pokoknya. Kami minta terima kasih. Iya, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Iko berita tak apa-apa. Iko berita tamu. Dadah. Thank you.